Halo Bro dan Sis, apa kabar kalian semuanya? Semoga pada baik-baik saja. Sekalian ya guys, kita penuhin schedule minggu ini dengan cerita seputar revolusi akhir 70-an di Korea Selatan. Video yang ketiga ini bahasan film The Man Standing Next, momen-momen sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Presiden Park Chung-hee yang kemudian akan memicu kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Chun Do-hwan. Kita papar secara singkat padat saja, seperti presentasi pelajaran anak sekolahan. Jadi background sejarahnya yaitu pada tahun 1961, Republik Korea mengalami kudeta oleh pihak militer yang memicu terbentuknya Republik Ketiga dengan Presiden Jenderal Park Chung-hee. Pada masa Park Chung-hee ini, Badan Intel Korea (KCIA) pertama kali didirikan. Tugas utamanya adalah untuk memastikan agar Mr. Park bisa menjabat selama mungkin. Direktur dari KCIA selalu menjadi tangan kanan presiden. Namun setelah 18 tahun menjabat, perkembangan kemudian terjadi. Seseorang berniat untuk membunuhnya. Alur cerita dijembreng dari waktu 40 hari dari sebelumnya. Di kota Washington, Amerika, seorang mantan kepala KCIA yang bernama Park Yong-gak sedang menghadiri sesi hearing di depan Komite Senat Negara Amerika. Yong-gak bersaksi bahwa falsafah demokrasi telah dicederai secara kasar dan brutal di negaranya. Dia menuduh bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap semua itu adalah Presiden Park Chung-hee yang memang sudah dikenal sebagai diktator. Pejabat Direktur KCIA yang sekarang yang bernama Kim Kyo-peong kemudian melaporkan hal itu kepada sang presiden. Masalahnya si Yong-gak ini telah menebar pula memoarnya kepada orang media dan pihak FBI. Hal itu dimaksudkan sebagai tiketnya agar aman dari buruan intel pemerintah. Kepala Secret Service yang bernama Mr. Kwak menyarankan agar Yong-gak langsung dibunuh saja. Kim sendiri memilih cara yang lebih elegan agar nggak jadi perhatian pihak internasional. Kepada Pak Presiden, ia meyakinkan bahwa dia akan berusaha agar memoar itu bisa diserahkan kepadanya. Berangkatlah kemudian Mr. Kim ke kota Washington. Seorang intel yang bertugas di kota sana memberikan info bahwa pergerakan Yong-gak di Amerika telah diatur oleh seorang wanita yang berperan sebagai tukang lobi. Namanya adalah Deborah Shim. Tanpa babi bu cacicu, Mr. Kim langsung menyambangi Yong-gak di penginapannya. Tidak terjadi ketegangan di antara mereka karena mereka ini memang teman lama. Curhat-curhat bentar, Kim kemudian meminta dokumen memoar milik Yong-gak yang mana akan ia ganti dengan sejumlah uang berikut dengan pengampunan. Yong-gak menolaknya karena ia menulis buku bukan untuk cari cuan, namun untuk mengungkap kebenaran. Yong-gak ingin lepas dari semua dosa rezim Park Chung-hee kepada masyarakat. Mr. Kim terus melakukan nego dan sedikit memberikan ancaman halus. Ia meminta agar manuskrip itu segera diserahkan esok hari. Setelah itu giliran Kim untuk menemui Tante Debbie. Tante tukang lobi ini juga ia serahi gepokan uang agar mau mengurus Yong-gak baik-baik dan membujuknya agar mau menyerahkan manuskrip tersebut. Esok harinya Yong-gak memang datang dengan manuskrip yang diminta oleh Mr. Kim. Mereka pun lanjut berbincang. Yong-gak mengungkap info dari pihak CIA bahwa Presiden Park punya agen pribadi di luar dari KCIA. CIA Amerika telah menemukan aliran dana menuju sebuah rekening di negara Swiss yang mana telah diatur oleh agen pribadinya itu tanpa sepengetahuan pihak KCIA. Yong-gak belum mengetahui persis agen tersebut, namun yang jelas hal itu telah berlangsung sejak hari pertama Park Chung-hee menjabat sebagai presiden. Yong-gak yakin bahwa pihak CIA akan berusaha untuk menggulingkannya, namun Kim tidak khawatir. Ia yakin bahwa presidennya memang telah ada niat untuk lengser dari jabatannya. Esok harinya, Kim sudah kembali berada di kota Seoul untuk menyerahkan manuskrip itu kepada Bapak Presiden. Sekalian ia pun berusaha meredam suasana dengan menyebutkan bahwa Yong-gak telah menyampaikan permintaan maafnya dan menyesali tindakannya. Untuk sementara kemarahan Park Chung-hee bisa diredam, keduanya pun lanjut minum dalam suasana yang begitu santai. Esok paginya, suasana kantor presiden di pagi hari sudah dihebohkan oleh hiruk-pikuk para pegawai istana. Mereka sedang mencari alat penyadap yang menurut info yang didapat Mr. Kwak, alat tersebut telah dipasang oleh pihak CIA. Pak Presiden pastinya marah besar, meja presiden mana yang teleponnya kena sadap intel luar.
Ia pun jadi menumpahkan kekesalannya kepada Pak Kepala Intel. Mr. Kwak memanas-manasi agar Pak Presiden melakukan tindakan tegas terhadap pihak Amerika. Datanglah kemudian Mr. Kim menuju ke dubes negara yang bersangkutan. Di sana ia marah-marah karena merasa telah dipermalukan. Kedubes Amerika mengaku tidak tahu menahu, tapi ia pun tidak mau menyalahkan karena Park Chung-hee memang dirasa sudah kelewatan. Mr. Kim yang juga ingin adanya pergantian pemimpin meminta agar pihak Amerika tidak nge-push terlalu kencang. Namun bagi Amerika, waktu 18 tahun di kursi presiden sudah terlalu lama untuk didiamkan. Mr. Kim meyakinkan bahwa ia akan mengaturnya secara perlahan. Pulang dari kantor kedubes Amerika, Mr. Kim sudah melihat adanya sebuah tank yang dipajang di depan istana kepresidenan. Ia pun jadi marah besar dan menyuruh agar tank itu segera balik menuju kandangnya. Esoknya dari Mr. Jeong, sang kepala staf tentara, diketahui bahwa Mr. Kwak yang kasih instruksi dilakukan penjagaan presiden dengan tank. Mr. Jeong sekalian mengadukan bahwa kelakuan Kwak memang sudah over, mending kalau ngotak. Terlihat bahwa dia memang sedang berusaha menjilat pantat presiden. Kwak memang sedang berusaha menjilat kemana-mana. Saat itu ia sedang memberikan hadiah kepada Komandan Keamanan Jenderal Chun Do-hwan. Ia juga menghasut agar Chun gak suka kepada Kim. Datanglah kemudian Mr. Kim menyela pertemuan itu. Kim mempermasalahkan telah dikirimnya tank di depan kantor presiden karena hal itu akan memberi kesan bahwa mereka sedang panik. Kwak membela diri karena yang ia tahu tugasnya adalah untuk melindungi presiden. Kedua orang ini pun jadi bertengkar hebat hingga saling todong-todongan pistol. Makin meruncing pertikaian di antara keduanya. Esok harinya, tanggal 22 September, masih di sekitar kota Seoul, seorang pria berkacamata yang lebih mirip seorang dosen ketimbang mata-mata menerima sebuah info bahwa seorang wartawan Amerika setelah berada di kota Seoul. Si bapak ini dikasih order agar ia melakukan mata-mata jika memang si wartawan itu melakukan wawancara. Malam harinya laporan hasil mata-mata tersebut disampaikan beserta dengan manuskrip memoarnya milik Pak Yong-gak. Esok paginya, semua laporan itu sampai kepada Pak Presiden lewat Mr. Kwak bahwa Pak Gubernur telah melakukan wawancara dengan wartawan Amerika tersebut. Datang kemudian Jenderal Chun yang membawa sebuah kabar darurat. Koran Amerika itu telah memuat semua wawancara beserta isi dari memoar milik Pak Yong-gak. Mr. Kim jadi disalahkan karena sebagai kepala Intel, ia dianggap tidak sanggup mengatasi kebocoran info rahasia itu. Ia pun jadi dijauhi oleh Presiden Park. Terpublikasinya semua info itu beserta dengan keterangan Yong-gak dalam memoarnya membuat si mantan direktur KCI ini jadi panik luar biasa. Kini ia sadar bahwa hidupnya berada dalam ancaman bahaya. Untuk bisa bertahan hidup, dia dan Tante Deborah yang juga kini dalam ancaman akan merancang sesuatu. Yong-gak meyakini bahwa Kim akan berada di pihaknya karena yang ia rasakan, Mr. Presiden selalu menjegal tangan kanannya sendiri seperti yang dialami oleh dirinya yang dipecat hanya karena ketahuan beli lahan di luar kota. Mr. Kim sendiri saat itu memang sedang stres berat. Info kemudian muncul dari asistennya bahwa ia telah mendeteksi keberadaan seorang profesor yang melakukan penyadapan itu. Orangnya sendiri ternyata saat itu sudah berada di lantai bawah. Orang ini ternyata adalah seorang profesor yang sebelumnya berkuliah dan mengajar di Amerika. Dialah yang telah melakukan semua penyadapan itu, baik terhadap Yong-gak di Amerika maupun terhadap kantor kepresidenan di kota Seoul. Profesor Lim bekerja atas sebuah pihak yang ia pun belum mengetahuinya. Selama ini ia hanya tahu orang penghubungnya saja, yang mana adalah James Ryu, seorang agen dari KCIA. Lin saat itu sengaja datang melapor karena orderannya kali ini adalah untuk menyadap kantor Intel negaranya sendiri. Dia mulai merasa bahwa orderannya kali ini akan berakibat tidak aman bagi keselamatan negara. Diketahuilah kemudian bahwa James Ryu ini adalah Dong Hun Yo, seorang agen KCIA yang bertugas di negara Prancis. Mr. Kim kini jadi tahu bahwa ada agen bawahannya yang telah bergerak di luar dari perintahnya. Setelah ditelusuri ternyata dulunya Dong Hun ini adalah adik angkatan Kwak di Angkatan Udara. Mr. Kim langsung mengirim seorang agen lain untuk turun ke kota Paris.
Agen kiriman ini mengamati pergerakan Ryu yang mana saat itu sedang terlibat pembicaraan penting dengan kedubes Korea untuk Prancis. Di kota Seoul, Kwak makin kencang manas-manasin presiden agar mereka membunuh Yonggak saja. Mendengar hasutan Kwak bahwa Yonggak makin dekat dengan pihak Amerika, Pak Presiden pun mengizinkan untuk dilakukannya pembunuhan itu. Satu info yang kemudian berhasil didapat agen HAM di kota Paris bahwa Ryu telah meminta Pak Kedubes untuk mengundang Yonggak ke kota tersebut. Kedubes sendiri memang telah mengontaknya dan Yonggak dijadwalkan akan segera datang ke kota tersebut. Semua instruksi itu datangnya memang dari Mr. Kwak. Tanggal 4 Oktober siang hari, Pak Yonggak menginjakan kaki ke kota Paris nyambangin undangan dari Pak Kedubes. Tiba di sana, memang Pak Kedubes langsung yang menyambutnya. Pak Kedubes menyampaikan pesan yang ia dapat bahwa Pak Presiden sudah mengirim Perdana Menteri untuk menemuinya nanti. Lewat Perdana Menteri, Yonggak disuruh untuk meminta ampunan serta menyerahkan uang yang ia bawa kabur. Yonggak kaget ketika mendengar urusan uang. Ia sama sekali gak ngerti dengan masalah itu. Ia pun menanyakan keberpihakan Pak Kepala Intel yang mana Pak Kedubes bilang bahwa Kim sudah dipecat karena desakan dari Kwak. Kabar itu sama sekali bohong belaka karena di Seoul, Mr. Kim masih duduk di meja Direktur KCIA. Saat itu ia sedang memikirkan ucapan Yonggak tempo hari soal aliran dana yang mengucur menuju rekening di Bank Swiss. Tanpa terduga malam itu ia kedatangan Pak Presiden ke kantornya. Pak Presiden mengajaknya minum lalu curhat urusan masa depan. Ia menanya soal waktu yang tepat untuk lengser dan sekalian mencalonkan Kim untuk menjadi penggantinya. Berbicara masalah Yonggak, ia menyatakan kebingungannya. Seperti yang hendak mengadu dombakan kepada Kim, Mr. Presiden pun memberikan pula restunya untuk melakukan tindakan terhadap orang tersebut. Di Prancis, agen HAM langsung merapat bersama 3 orang pembunuh bayaran yang telah mereka sewa. Ia pun kemudian melapor bahwa Deborah Shim saat itu sedang OTW pula menuju Paris. Agar mau datang dari Washington, si tante ini dikelabui dengan agenda untuk merencanakan penggulingan terhadap Presiden Park. Barulah di dalam mobil ia dikasih tahu tentang keinginan KCIA yang sesungguhnya. Tante Debbie diminta jasanya agar mau melobi Yonggak untuk bisa masuk ke dalam jebakan mereka. Malam itu sendiri adalah siang hari di kota Seoul. Presiden Park dengan dikawal oleh para orang terdekatnya datang menghadiri pertunjukan tari anak-anak di sebuah teater. Dia duduk dengan didampingi ketiga orang terdekatnya itu. Sementara itu di kota Paris, perlombaan terjadi antara orangnya Kwak versus orangnya Kepala Intel. Mereka saling bersaing untuk bisa melaksanakan titah presiden membunuh Pak Yonggak yang sudah mereka anggap sebagai pengkhianat. Yonggak sendiri saat itu sedang dibawa ke sebuah kasino dengan alibi bahwa hotel kasino itu adalah lokasi penginapan yang telah dibuking oleh Perdana Menteri. Sambil nunggu Perdana Menteri check-in, mereka pun isi waktu main judi. Sementara itu, Algojonya sendiri sudah bersiap di dalam kamar yang dimaksud. Selang beberapa waktu, Pak Kedubes pamit pergi untuk memeriksa jika saja Pak Perdana Menteri sudah check-in. Kekosongan itu kemudian diisi oleh Deborah yang langsung duduk mendampingi Yonggak di meja judi. Tante Debbie bilang bahwa ia datang dengan orang CIA dan Yonggak telah dipesan oleh Mr. Kim agar melakukan briefing dengan orang tersebut. Mendengar bahwa Mr. Kim ternyata masih menjabat, Yonggak pun jadi merasa dibohongi oleh Pak Kedubes. Oleh karena itu ia pun ikut saja ketika Tante Debbie mengajaknya untuk segera pergi keluar. Saat Pak Kedubes balik menuju mejanya, ia sudah tidak melihat Yonggak berada di sana. Di Seoul, Kwak pun jadi sewot ketika mendengar bahwa Yonggak telah menghilang dari pantauan mereka. Sementara itu, Mr. Kim sendiri harap-harap cemas, berharap bahwa timnya akan sukses menjalankan misi yang telah ditugaskan. Yonggak saat itu sudah berhasil disuruh masuk ke dalam mobil untuk kemudian 2 orang pembunuh bayaran masuk dan membiusnya. Mobil timnya Kim berhasil lari membawa Pak Yonggak. Beberapa intel orangnya Mr. Kwak mencoba menghadangnya namun berhasil diusir oleh mobil agen HAM yang ikut dari belakang. Mobil penculik ini membawa Yonggak jauh keluar dari kota Paris.
Subuh hari mereka sudah tiba di sebuah daerah pesisir. Yonggak yang baru siuman kemudian memanfaatkan momen tersebut ketika para penjaganya masih dalam kondisi ngantuk. Ia pun melakukan perlawanan dan berhasil membuat mobilnya meluncur menabrak pohon. Mantan kepala Intel Korea ini ternyata masih memiliki sisa-sisa skill bertarung. Ia pun berhasil membekuk para penculiknya. Yonggak kemudian melarikan diri meskipun harus menghindar dari tembakan penculik di belakangnya. Masuk ke dalam hutan, akhirnya ia berhasil melenyapkan diri dari pengejaran. Beberapa waktu kemudian, ia sudah tiba di sebuah desa yang sepi. Dalam kondisi tertatih-tatih, Yonggak berharap menemukan penduduk desa yang mau memberikan pertolongan. Sebuah mobil kemudian datang yang mana dikemudikan oleh orang yang tidak ia harapkan. Pak Yonggak bertarung dan kabur dari penculik hanya untuk bertemu dengan orang yang akan membunuhnya. Ia pun akhirnya pasrah dan membiarkan agen HAM untuk melakukan tugasnya. Tubuh Pak Yonggak kemudian diangkut ke sebuah gudang dan dimasukkan ke dalam mesin penggilingan pakan ayam. Keberadaan mantan kepala Intel Korea ini dipastikan sudah tidak akan diketemukan lagi. Mr. Kim pun lega ketika menerima kabar bahwa misi telah selesai dilaksanakan. Kini ia berharap akan mendapatkan posisinya lagi sebagai orang nomor 2 di samping presiden. Saat ia melaporkan hal itu kepada Pak Presiden, orangnya ternyata sama sekali tidak ambil pusing. Pak Presiden ternyata lebih peduli dengan uang yang dibawa lari oleh orang itu. Ia langsung meminta Kim untuk menyerahkan uang yang dibawa lari oleh Pak Yonggak. Mr. Kim tentunya jadi kaget karena masalah uang sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Ketika melihat Kwak kembali ngasih bisikan kepada Presiden, Kim jadi ngeh dengan ucapan Yonggak tempo hari. Kim sadar bahwa dirinya telah dijadikan alat saja bagi kepentingan pribadi presidennya ini, bahwa Kwak telah jadi yang diuntungkan dengan semuanya dan bahwa dirinya hanyalah seorang pecundang saja. Ia pun kemudian balik ke kantor kedubes Amerika untuk meminta konsultasi. Di sana ia malah mendapat kecaman dari Pak Kedubes berhubungan dengan kekacauan yang terjadi di kota Paris. Meskipun menyangka, namun Kedubes Amerika nggak percaya apabila KCIA nggak ada hubungannya dengan insiden itu. Pak Kedubes memberikan syarat jika Kim masih ingin mendapatkan support dari mereka, ia harus segera masuk step yang berikutnya, yang mana adalah penggulingan Presiden Park Chung-hee. Beres dari kantor Kedubes, laporan kemudian masuk bahwa Pak Presiden akan melakukan makan malam di rumah persembunyiannya. Orang yang diajak ternyata hanya Kwak seorang. Mr. Kim sama sekali tidak dihiraukan. Malamnya dengan bergerak seperti seorang ninja, Mr. Kim masuk menyelinap menuju rumah rahasia Pak Presiden. Presiden dan Kwak saat itu sedang membahas urusan penanganan demo yang sedang terjadi di kota Busan. Kim tidak diajak karena memang tidak sepaham dengan cara yang akan diambil untuk menghentikan demo itu. Presiden Park atas masukan dari Kwak akan mengambil cara represif dengan kekuatan militer untuk membungkam para pedemo. Sementara obrolan terus berlangsung dengan peralatannya, Mr. Kim mengintai dari ruangan sebelah. Di situ juga Kim mendengar desakan dari Kwak yang menginginkan agar Pak Presiden memecatnya. Seorang pengawal kemudian masuk untuk memberikan info kepada Kwak bahwa kericuan telah kembali terjadi di kota Busan. Kwak kemudian keluar meninggalkan Pak Presiden sendirian. Beberapa waktu kemudian, Pak Presiden menerima telepon dari Kwak yang melaporkan niatan pihak Amerika untuk menggulingkannya. Kedatangan Kim ke kantor Kedubes rupanya sudah bocor ke telinga mereka. Presiden jadi makin tidak percaya kepada Kim, apalagi setelah kejadian kemarin, orang ini ternyata malah tega membunuh temannya sendiri. Kim pun jadi terhenyak, misi yang sukses itu ternyata malah dinilai busuk di mata Presiden. Setelah itu ia mendengar kalimat terakhir dari Park Chung-hee bahwa dia membebaskan apapun tindakan yang akan dilakukan oleh Kwak. Kim menduga bahwa Kwak telah minta restu untuk membunuhnya. Rekaman percakapan itu terus ia dengar dan analisa sampai ia berada di kantornya. Belum lama ia duduk, seorang asisten kemudian mengajaknya untuk memantau keadaan kota Busan. Kota terbesar kedua di Korea ini sudah porak-poranda dilanda huru-hara dari para demonstran. Esoknya, staf lingkaran dalam Pak Presiden langsung melakukan rapat darurat. Di sini, Kim kembali menegaskan bahwa cara represif tidak akan mengubah keadaan. Lagi-lagi Kwak yang melakukan sanggahan.
Dengan menyebut-nyebut bahwa pihak komunis berada sebagai penumpang gelap aksi kerusuhan, ia mendorong Pak Presiden agar melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan di Kamboja, menggilas 2-3 juta penduduk untuk membukam warga. Park memang setuju dengan Kwak yang mana cara itu juga disetujui oleh Jenderal Chun Do-hwan. Meeting pun dianggap telah usai, mereka pun kemudian pergi berangkat ke acara berikutnya di kota Sapgyo. Namun untuk perjalanan kali ini, Kim kembali dilepeh oleh Pak Presiden. Direktur KCIA ini ditinggal sendirian di landasan parkiran heli. Mr. Kim pun balik menuju kantornya sendiri. Siangnya, Mr. Kim mendapatkan telepon dadakan dari Pak Presiden yang menyuruhnya untuk menyerahkan beberapa orang komunis untuk ia gilas bareng dengan tank di kota Busan. Setelah itu, ia pun menyuruhnya untuk hadir di jamuan makan nanti malam. Saat itu juga Mr. Kim langsung menghubungi Mr. Jeong, sang kepala staf tentara. Sore itu tanggal 26 Oktober, Mr. Kim sudah standby duluan di lokasi rumah aman Presiden Park. 4 orang hadir pada jamuan makan malam itu, Presiden Park, Mr. Kim sendiri, Kwak, dan disertai dengan Kim yang lain, yang mana adalah seorang menteri sekretaris negara. Ketika Mr. Jeong, sang kepala staf tentara datang, Kim tidak mengajaknya untuk masuk, namun memintanya untuk makan di resto dekat TKP dengan ditemani oleh wakilnya. Setelah itu, Mr. Kim mengambil pistol cadangan yang terdapat di berangkas Pak Presiden. Ia pun lanjut keluar dan bicara kepada para asistennya agar setelah ini mereka mempersiapkan diri. Malam itu, ia akan membunuh Presiden Park Chung-hee. Mr. Jeong yang sepaham dengan Kim, ia rencanakan dan persiapkan untuk dibawa ke markas Intel setelahnya agar ia yang mengambil alih pemerintahan sementara. Mr. Kim balik masuk ke ruang makan sementara para asistennya mendekati para penjaga. Di sini Mr. Kim sempat mengajak Park bicara mengenai masa lalu ketika mereka sama-sama berjuang melakukan revolusi. Sebelum melakukan pembunuhannya, Kim mengajak agar Pak Presiden mau mengingat akan tujuannya dulu, jangan sampai mereka melakukan revolusi untuk kembali memicu sebuah revolusi. Mau mengganyang warga dengan tank segala. Namun Presiden Park sudah tidak bisa diganggu-gugat, apalagi dengan kehadiran seekor Doberman yang selalu menyalak di sampingnya berharap pujian. Karena rese, akhirnya Kwak duluan yang diserang tembakan Kim. Setelah itu barulah Mr. Kim atas nama demokrasi dan berdaulatnya warga negara Korea Selatan menembak presidennya itu. Seiring dengan itu, para agen di luar pun langsung membantai semua penjaga. Sempat menghadapi halangan karena pistol lama yang kemudian macet, Mr. Kim sempat turun dulu untuk minta pistol ganti kepada bawahannya. Setelah itu ia pun balik masuk ke ruangan dan melanjutkan amarahnya terhadap Mr. Kwak. Sang kepala Secret Service itu habis ia eksekusi. Setelahnya, ia pun lanjut kepada Presiden untuk memastikan bahwa diktator ini is dead untuk selamanya. Setelahnya, ia pun keluar dan menyuruh asistennya untuk mengurus jenazah Presiden. Sementara dia sendiri lanjut pergi untuk menjemput Mr. Jeong dan berangkat ke markas KCIA. Namun di dalam mobil itu, ia baru sadar bahwa dia telah meninggalkan barang bukti di TKP, yaitu sepatunya yang ia lepas saat masuk ke ruang makan. Sadar bahwa ia tidak akan lepas dari investigasi pihak tentara, sekalian akhirnya Mr. Kim memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Mr. Jeong dan dibawa ke Mabes Tentara. Di sana, ia langsung dibui, lalu diadili lewat pengadilan militer dan didakwa dengan hukuman gantung mati. Mengenai aliran uang yang selalu mengalir ke sebuah bank di Swiss akhirnya ditemukan oleh Jenderal Chun Do-hwan. Dari berangkas Presiden Park, ia menemukan daftar transaksi berikut simpanan uang dan emas yang kemudian ia bagi-bagikan kepada keluarga Presiden dan kepada kelompoknya di Hanaho. Jenderal ini yang kemudian melakukan kudeta berikutnya 47 hari setelah kejadian malam itu. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.